Pemirsa Ajam TV Jabar, SMK Muhammadiyah 1 Cikampek atau lebih dikenal dengan sebutan Mutu mengadakan Bina Desa dan Bina Budaya pada Minggu 19 Desember 2021. Bina Desa dalam arti memberitahukan bahwa di SMK Mutu atau SMK Muhammadiyah 1 Cikampek ada wadah seni. Bina Budaya yang artinya membina supaya budaya yang ada di Karawang, khususnya Tatar Sunda, supaya tidak ditelan zaman. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Karawang sekaligus Ketua BMMK atau Badan Musyawarah Masyarakat Karawang, Pendi Anwar, Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Cikampek, Dede Setiabudi, Kepala Bidang Daerah Muhammadiyah Cikampek, Dr. Andes Oman Kosman MPD, Ketua Pepadi Jawa Barat Haji Darsa Wibiksana, Kepala Disdik Kabupaten Karawang Risye Silvana MAP yang mewakili Ketua Pepades Kabupaten Karawang Waya Karmila SPD MM. Acara tersebut dimeriahkan oleh pertunjukan kesenian wayang golek dan kolaborasi dengan musik orkestra dari siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Cikampek dan pemberian penghargaan Duta Pedalangan Kabupaten Karawang diberikan kepada kedua Duta Dalang Kabupaten Karawang, Dalang Akmal dan Apriani. Penandatanganan Bina Desa dan Bina Budaya dari 3 desa di Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Dari Karawang, Ajam TV Jabar melaporkan. Acara Bina Desa dan Bina Budaya. Pak Ketua DPRD, barangkali Bina Desa ini merupakan program SMK Pusat Keunggulan yang diberikan oleh Kemendikbud, ya. Sekolah kita ini sekolah SMK Pusat Keunggulan, dan mudah-mudahan nanti ada beberapa MOU punten, jadi kembali lagi ke bahasa Indonesia. Jadi Bina Desa ini nanti ada kerjasama program desa cerdas, kemudian ada pelatihan dan bimbingan teknis berkaitan dengan pelatihan para SDM yang ada di desa, kemudian juga nanti ada pelatihan berkaitan dengan teknologi IT. Nah, nanti juga kita akan meningkatkan yang berkaitan dengan kewirausahaan, yaitu UMKM di desa. Jadi untuk sementara kami 3 desa terlebih dahulu, yaitu Cikampek Utara, Cikampek Kota, dan Parakan. Jadi dengan 3 desa ini mudah-mudahan kita akan membantu, termasuk mencerdaskan para aparat-aparat desa, ya. Mudah-mudahan nanti dia bisa sekolah gratis di SMK TI Muhammadiyah. Amin. Tepuk tangan. Amin. Kemudian Bina Budaya ini berkaitan dengan apa ya? Keluh kesah kita. Harewos bojong dina hate, keluh kesah kita berkaitan hampir punahnya budaya-budaya Sunda. Ya. Benar, laras bisa. Kalau kita tanyakan, Pak, kita tanyakan kepada siswi-siswi kita, kenal nggak dengan yang namanya topeng banjet asli Karawang? Tidak ada yang kenal, Pak. Kenal nggak yang pada suka nggak dengan kebudayaan golek yang sekarang kita kolaborasikan dengan orkestra? Iya. Tidak ada, ya, Pak. Tidak ada yang hampir punah budaya-budaya Sunda ini, Pak. Mereka asik dengan game online-nya, mereka asik dengan permainan-permainan yang bersifat modern, tetapi kesundaannya itu sudah hilang. Nah, ini barangkali keluh kesah kita, sehingga kami, ya, SDM kami, Pak Ketua DPRD punya talenta. Pak Akbar Mubarok ini sangat-sangat orang yang ya. Hidup, Pak Par, hidup. Prok, saya nak prok. Hidup. Punya talenta yang cukup bagus, ya. Nah, barangkali ini mah barangkali gitu, Pak Ketua DPRD, kita ini tidak punya peralatan 1 set wayang golek dan gamelannya barangkali. Beres. Ya mudah-mudahan ke payuna dua. Ngan omat lamun geus aya ulah disewakeun ka dalang-dalang ieu nya Pak. Wah. Moal bener. Seterana moal bener. Jadi
siswa kita ini 2115 banyak potensinya Pak. Ternyata anak banyak yang tadinya nggak bisa biola sekarang pada bisa biola cuma dalam waktu 1 bulan. Waduh, beres. Akbar, Ya. Alatina. Yang tidak bisa kendang bisa jadi kendang cuma Iya, dalam 1 loh. bulan. Ini hebatnya Pak Akbar. Halo, Nah Pak begitu Akbar. juga nanti kalau kita punya 1 set wayang golek kemudian dan gamelannya mohon dibantu Pak Ketua DPRD. Bantuan Barangkali. Pak. Bantosan, Iya, bantosan. Pak. Ini barangkali yang memicu kami untuk bersahabat dengan budaya Sunda. Hampir punah Pak. Jadi budaya Sunda teh ibarat semah di Jawa Barat. Wah, Ya, eta ini sangat menyedihkan kita. Ya, SMK 1 Muhammadiyah sangat peduli terhadap kelestarian budaya-budaya Sunda. Ya, Hebat. itu barangkali mudah-mudahan niatan kami didukung oleh aparat pemerintah, anggota dewan, kemudian pengambil-pengambil kebijakan, ya tentu dalam kebijakan juga. Barangkali ada aspirasi di dewan Pak berkaitan dengan peralatan. Tentunya tadi sudah menampilkan keahliannya Kang Cepot, Kang Dawala, dan Kang Gareng. Ini talenta Kabupaten Karawang, Bu. Ini generasi-generasi penerus kita. Ya beres. Untuk bidang seni dan budaya, juga tak lupa yang saya hormati Kang Reja beserta seluruh tim orkestra Muhammadiyah yang sangat luar biasa sekali penampilannya. Bapak dan Ibu semua, sebagaimana kita ketahui bahwa Dikmen atau SLTA mulai tahun 2016 sudah tidak lagi dibiayai oleh APBD 2 kabupaten. Jadi sudah diambil alih oleh provinsi dan dibiayai secara penuh oleh provinsi. Makanya waktu awal-awal banyak ibu-ibu wali murid yang banyak bertanya kenapa SLTA sekarang ada SPP, kenapa ada uang bangunan. Ya karena memang secara kewenangan sudah diambil alih oleh provinsi. Tentunya provinsi ini harus membina 27 kabupaten kota. Satu kabupaten berapa ratus SLTA. Makanya tadi dari KCD menyampaikan bahwa sempat APBD 1 ini defisit 5 triliun ya Teh. Namun demikian pemerintah Kabupaten Karawang tetap memberikan bantuan-bantuan untuk penyelenggaraan pendidikan, di antaranya untuk tingkat SLTA dan tingkat perguruan tinggi melalui Karawang Cerdas. Nah, ini juga saya yakin para kepala sekolah, para guru yang ada di Muhammadiyah sudah tahu semua seperti apa konsepnya. Dan saya juga memohon mungkin nanti bapak-bapak guru semua, bapak-bapak kepala sekolah juga ikut mensosialisasikan kaitan dengan program bidik misi Pak Kepala Sekolah. Ini jarang, saya setiap kali reses, setiap kali keliling ke masyarakat, jarang sekali ada masyarakat yang tahu tentang bidik misi. Jadi bidik misi ini Bu, ketika anak-anak kita, ketika saudara-saudara kita ingin melanjutkan dari SLTA kepada tingkat perguruan tinggi, tapi tidak mempunyai biaya, maka bisa didaftarkan melalui program bidik misi. Ada di Unsika, juga ada di UBP. Kuliahnya gratis selama 8 semester, bahkan setiap bulan diberikan uang saku sebesar Rp600.000. Itu yang memang program dari pusat yang sudah dialokasikan untuk kampus-kampus yang ada di Kabupaten Karawang dan Indonesia. Ada juga Karawang Cerdas. Ketika anak-anak kita berprestasi, baik itu prestasi yang akademik maupun non-akademik, salah satunya mungkin tadi disebutkan bahwa orkestra ini adalah juara 2 tingkat nasional ya. Nah itu secara regulasi sebetulnya sudah bisa diajukan untuk mengikuti program Karawang Cerdas. Kalau di Karawang boleh perguruan tinggi negeri, boleh swasta. Kita ada Universitas Singapura Bangsa, ada Universitas Buana Perjuangan, ada sekolah tinggi-tinggi lainnya. Itu dibiayai oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang sebesar 1 juta
per bulan berarti 1 tahun 12 juta. Boleh juara poli, boleh juara 1 di sekolahnya, boleh juara catur, boleh bahkan sampai kepada hafiz Al-Quran pun dialokasikan untuk itu. Dan ini adalah salah satu bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Karawang kepada masyarakatnya yang ingin melihat bahwa anak-anak Karawang ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya sampai tingkat strata 1, strata 2 ataupun bisa menjadi doktor-doktor yang memang bisa kita tempuh. Karena Kabupaten Karawang ini kabupaten yang sangat luar biasa, Bu. Saya pernah membaca sebuah kajian dari JICA yang ada di Jepang. 25 tahun ke depan Kabupaten Karawang ini adalah salah satu kota terbesar dan berpengaruh di Indonesia. Beres. Lantas siapa nanti yang mau mengisinya kalau anak-anak kita tidak disiapkan dari sekarang? Itu mungkin kaitan dengan program-program pemerintah. Banyak sebetulnya yang ingin saya sampaikan mungkin di lain waktu. Pesan Pak Kepala Sekolah tadi bahwa alhamdulillah SMK Mutu Muhammadiyah ini penghargaan setinggi-tingginya dari saya yang sudah memperhatikan seni dan budaya. Tentunya dengan hadirnya acara pada hari ini sangat luar biasa sekali, dan kita semua tentunya selaku masyarakat Kabupaten Karawang harus mendukung kaitan dengan apa yang sudah diperbuat oleh SMK. Ada satu kekurangan tadi Pak Kepala Sekolah ya, kaitan dengan kebutuhan gamelan ya. Gamelan apa wayangnya? Beres. Saset. Ini sebetulnya bukan sebuah permintaan kepada saya. Pak Sekolah ini sebetulnya menyampaikan bahwa SMK Muhammadiyah ingin mengambil haknya yang ada di Pemda. Kenapa saya bilang haknya? Karena memang APBD yang ada di Kabupaten Karawang itu adalah uang kita semua, bukan uang saya. Kita bayar PBB, bayar nggak? Pak Lurah Cikampek Utara berapa persen PBB? Kota Baru ranking keempat PBB-nya se-Kabupaten Karawang. Kita bayar retribusi. Kalau ke mall ada parkir, bayar pajak parkir. Kalau ke trotoar ada parkir, bayar retribusi. Bayar pajak kendaraan bermotor yang letter T Karawang, itu juga kembali lagi. Dan dari PBB, dari retribusi, dari pajak daerah-daerah lainnya, maka sudah diputuskan untuk tahun depan ada sekitar 1,3 triliun uang kita yang akan kita nikmati. Namun demikian 1,3 triliun ini kita rasakan enggak? Makanya apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah ini, Pak Pendi, saya sudah bayar pajak, kami sudah bayar PBB, kami sudah bayar retribusi, tolong dong hak kami kembalikan lagi. Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Jadi insya Allah saya selaku pelayan bapak-bapak dan ibu-ibu semua masyarakat Kabupaten Karawang, saya selalu menyampaikan, gunakan saya sebagai penjembatan, gunakan saya sebagai galah untuk mengambil hak kita, karena memang saya berdiri di sini itu dimandatkan oleh seluruh warga daerah pemilihan 5 termasuk Cikampek dan Kota Baru untuk menjadi pelayan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Dan tugas saya melayani. Pemimpin itu sebagai pelayan, tugasnya melayani. Saya selalu menyampaikan kepada seluruh masyarakat, di gedung DPRD saya mungkin adalah salah satu orang yang terhormat, apalagi saya ketua DPRD, karena memang selalu seperti itu protapnya. Jadi kalau ada bupati sambutan itu pasti yang terhormat ketua DPRD, para wakil ketua dan seluruh anggota. Tapi begitu saya sambutan, yang saya hormati saudari Bupati Karawang, itu marwahnya ada di gedung. Tetapi ketika saya di sini, saya adalah pelayan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Saya lebih
bahagia disebut sebagai seorang pelayan tetapi bisa melayani bapak-bapak dan ibu-ibu daripada disebut sebagai orang yang terhormat tetapi tidak bisa berbuat apa-apa untuk masyarakat Kabupaten Karawang. Nah, untuk itu APBD sudah diketok palu Pak Kepala Sekolah, 4,5 triliun, tahun depan kita akan punya anggaran 1,3 triliun uang kita semua, tetapi ada sesi kedua APBD perubahan. Jadi untuk kebutuhan Muhammadiyah, apa yang tadi disampaikan kaitan dengan gamelan, Kang Reza mohon siapkan proposalnya, saya realisasikan nanti insya Allah pada bulan November tahun depan di APBD perubahan. Kalau perlu nanti juga saya sering berkunjung ke sini, ajarinlah saya main-main musik gitu. Karena saya baru pertama diundang ke Muhammadiyah ini dan saya pikir ini adalah kayak semacam Al-Azhar, Al-Irsad gitu ya. Tapi begitu kaget juga begitu ada acara apa Kang Reza? Penampilan seni budaya. Wah, hebat ini Muhammadiyah nih. Bisa memintonkan karya-karya seni budaya asli Kabupaten Karawang. Dan saya selaku Ketua Umum BMMK Pak, ini juga luar biasa sekali bangganya pada hari ini. Betul tadi yang disampaikan oleh Abah Darsa, kemudian Pak pimpinan cabang Muhammadiyah, kalau bukan kita yang mau melestarikan kebudayaan mau siapa lagi? Jaipong sudah diambil oleh Bandung, kita hanya punya apa? Ajeng ya. Ajeng itu sudah dihak patenkan bahwa ini punya Karawang. Kemudian Pencuk juga Pak, kita sudah dihak patenkan punya Karawang dan kita lagi berupaya ke depan ini topeng kalau saya. Topeng sudah ya. Topeng juga alhamdulillah Pak. Itulah salah satu peran dan fungsi dari BMMK untuk pelestarian dan kebudayaan. Terakhir mungkin 10 menit ya, udah lebih. Terakhir saya ucapkan selamat buat SMK TI Muhammadiyah dan semoga dari SMK Muhammadiyah inilah lahir generasi-generasi emas ke depannya, lahirlah pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari SMK TI Muhammadiyah.